مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومه في الدارين آمين. Babul istinja'i, bab tentang istinja. Ta'riful istinja'i lughatan talabu qat'il adha. Definisi istinja secara bahasa adalah mencari sesuatu untuk menghilangkan gangguan. Wa syar'an izalatul kharijin najisil mulawwithi minal faraji 'anil faraji. Secara istilah syariat adalah menghilangkan sesuatu yang najis, yang keluar, yang basah daripada kemaluan, dan menghilangkannya dari kemaluan bima'in aw hajar, dengan air atau batu. Syarhut ta'rif. Qauluhu minal faraj muta'allaq bil kharij kharaja bihi. Yang dimaksudkan minal faraj dari kemaluan yaitu berkaitan dengan sesuatu yang keluar. Al khariju bihi al khariju minal fami kal qai'i fa izalatuhu la tusamma istinja. Tidak termasuk dari istinja adalah sesuatu yang keluar dari mulut seperti muntah, maka menghilangkan muntah bukan dinamakan istinja. Qauluhu 'anil faraj, dan juga perkataan muallif 'anil faraj muta'allaq bihi bi izalah, yaitu berkaitan dengan sesuatu yang menghilangkan. Kharaja bihi bukan termasuk dari izalah idza kanatin najasa fi ghairil faraj, apabila najis tersebut berasal dari selain kemaluan. Fahadhihi izalatuha takunu bil ma' wa la takfi bil hajar. Maka cara menghilangkan najis tersebut harus menggunakan air, tidak cukup hanya dengan batu. Ahkamul istinja'i khamsatun. Hukum-hukum istinja ada 5. Wajibun, yang pertama wajib, idza kana al khariju najisan mulawwithan ratban, apabila yang keluar itu berupa najis yang basah. Yang kedua mandubun sunnah, idza kana al khariju najisan ghairu mulawwithin ka ba'rah yabisatin aw duda. Yang kedua hukumnya istinja adalah sunnah apabila yang keluar itu berupa najis yang kering seperti kotoran yang sudah kering atau cacing. Yang ketiga mubah, hukumnya mubah al istinja minal araq, yaitu beristinja ketika keluar keringat. Yang keempat makruhun, hukumnya makruh istinja al istinja'u minar rih, yaitu istinja ketika keluar angin atau kentut. Muharramun, yang kelima hukumnya haram ma'as sihha, namun tetap sah istinjanya, yaitu adalah al istinja'u bimaghzubin, yaitu istinja dengan menggunakan sesuatu yang dicuri. Ma'a adamis sihha, adapun istinja yang haram dan juga tidak sah adalah al istinja'u bimuhtaramin kasamrah, yaitu istinja menggunakan sesuatu yang terhormat atau mulia seperti buah-buahan. Jadi bab istinja, bab beristinja, bercebok. Nah, di dalam ilmu fikih nama lain dari istinja ada namanya al-istijmar. Ada juga namanya al-istitobah. Ini satu makna, yaitu istinja, menghilangkan kotoran atau najis yang keluar dari dua lubang kemaluan kita. Kalau kata al-istinja itu artinya bercebok menggunakan air atau batu atau hanya air saja, itu namanya al-istinja. Kalau al-istijmar itu hanya menggunakan batu, al-hajar. Jadi boleh kita bercebok menggunakan al-hajar, batu, kalau tidak ada air, atau yang nyerupainya yang bisa menghilangkan kotoran, ya, seperti tisu dan lain sebagainya. Kalau tidak ada air, itu boleh digunakan sebagai pengganti air. Namun yang paling afdol itu bersuci menggunakan air. Kemudian dikatakan bahwa istinja ini menurut para ulama, para fuqaha, satu perkara yang sangat penting sehingga selalu diletakkan di bab awal hampir seluruh kitab fikih. Karena
Istinja ini adalah hal yang menentukan daripada sahnya ibadah solat kita. Walaupun wudu sudah benar berwudunya, tapi kalau istinjanya, kotoran-kotoran ini belum sempurna hilang dari tubuh kita, baik yang terkena di baju kita, pakaian kita, maka ketika melaksanakan solat tidak sah, karena harus pakaiannya suci, bersih daripada najis. Kemudian tempat sujudnya juga harus suci, tempat sujudnya tidak boleh ada najis. Oleh sebab itu istinja ini selalu diletakkan di bab awal, karena sangat penting sekali untuk menyempurnakan ibadah kita, khususnya melaksanakan ibadah solat. Di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah, dalam kitabnya, sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan peringatan tentang masalah istinja, khususnya buang air kecil. Nabi bersabda, "Aktsaru ajabil qabri minal baul." Aktsaru azabil qabri minal baul. Paling banyak penyebab seseorang diazab di kuburan karena masalah baul, kencing. Makna masalah kencing artinya kencingnya ini ceboknya tidak benar. Ceboknya tidak benar sehingga kencing tersebut berceceran di celananya, celana dalam. Kemudian dia gunakan itu bertahun-tahun untuk sholat. Nah, ini namanya al-istihanah, menganggap remeh daripada bercebok. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Aktsaru ajabil qabri minal baul." Paling banyaknya azab kubur disebabkan karena masalah kencing. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, beliau mengajarkan cara bercebok yang benar. Dalam kitab Ihya juga ada, dalam kitab Bidayatul Hidayah juga ada. Beliau katakan ketika selesai kencing itu kan posisinya diajarkan bertumpuk di sisi kiri kaki. Kaki kanan agak naik, kemudian kaki kiri dia tumpuk. Kemudian ketika kencing sudah selesai, maka batang daripada kemaluan kita, Imam Ghazali ajarkan suruh diusapkan berlahan-lahan dari bawah. Takutnya masih ada kencing yang belum keluar, belum tuntas. Makanya namanya al-istibra. Istibra itu artinya menuntaskan cairan kencing yang tersimpan di batang kemaluan. Maka itu dari bawah dipegang pelan-pelan, nanti akan keluar itu yang tersimpan. Ketika sudah demikian, tidak cukup sampai di situ. Diperintahkan juga kita berdehem. Berdehem tapi tanpa mengeluarkan suara. Nah, kadang-kadang dipahami berdehem, akhirnya dianggap berdehem mengeluarkan suara, padahal ketika sedang di kamar mandi ataupun di WC itu hukumnya makruh mengeluarkan suara. Hukumnya makruh mengeluarkan suara. Makna berdehem di sini ibaratnya dia berdehem tanpa mengeluarkan suara. Tujuannya adalah agar kencing itu keluar. Maka ketika kita berdehem, itu akan keluar itu sisa-sisa air kencing yang masih berada di kemaluan. Ini cara kedua. Jadi yang pertama, bagian batang bawah diusap berlahan-lahan sampai agak dia keluar kencingnya. Kemudian tahapan kedua, berdehem tanpa mengeluarkan suara. Tahapan ketiga, suruh berjalan sejenak di kamar mandi, beberapa langkah, sekiranya ketika kita berjalan keluar. Nah, setelah itu baru disiram pakai air kemaluannya.
Ini yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Baru setelah itu dicebok, baca doa cebok. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari penyakit munafik dan jagalah kemaluanku dari perbuatan keji. Itu doa cebok, dibaca dalam hati, jangan dilafatkan, karena posisinya berada di dalam kamar mandi atau di dalam WC. Setelah itu kalau masih ragu ini, maka Imam Ghazali menganjurkan kita ambil air, kemudian celana dalam kita dipercikkan dengan air. Setelah itu kita pakai, baru keluar. Itu tujuannya untuk menjaga al-ihtiyat, menjaga khawatir mungkin ada sisa yang sedikit keluar, sehingga dia sudah percikkan dengan air. Insyaallah hal ini menghilangkan was-was. Nah, ini cara beristinja ketika buang air kecil. Dilanjutkan oleh muallif bahwa beliau katakan anil farj muta'allaq bi izalah kharij bihi idza kana najasatu fil ghairi farji fa idza la takunu bil ma' la takfi bil hajar. Apabila najis itu keluar bukan dari kemaluan, maka menghilangkannya itu dengan air, tidak cukup dengan batu. Ahkamul istinja khamsatun. Hukum-hukum istinja ada 5. Jadi berkaitan dengan masalah istinja disebutkan di dalam beberapa kitab hadis seperti kitab Umdatul Ahkam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi pernah lewati 2 kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa annahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. 2 kuburan ini sedang diazab, kata Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat ke alam barzakh, alam kubur, bisa. Nabi bisa melihat ke alam kubur. Buktinya hadis ini sahih. Banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Imam Muslim meriwayatkan, Al-Imam Abu Daud meriwayatkan, Al-Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi juga meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi lewati 2 kuburan, kemudian Nabi katakan 2 kuburan ini yu'adzabani, diazab, wa ma yu'adzabani fi kabir. Tapi kedua kuburan ini diazab bukan dalam perkara yang besar. Makna bukan perkara yang besar dalam sarahnya Muslim yang dijelaskan oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Imam Nawawi mengatakan makna bukan perkara besar artinya mereka meremehkan dosa-dosa kecil atau meremehkan masalah istinja. Diremehkan tuh istinja. Kemudian Nabi katakan wa amma ahaduhuma, kuburan yang satu ini diazab, kana la yastatiru minal baul. Riwayat pertama mengatakan ketika kencing tidak menutup aurat. Di zaman itu kalau kencing di padang pasir, nah biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabatnya, mendidik murid-muridnya, kalau buang air kecil atau air besar pergi di tempat yang jauh. Dan diajarkan jangan dulu membuka aurat kecuali sudah di posisi ingin kencing, karena takut berdiri kelihatan. Nah, di riwayat yang lain Nabi katakan orang-orang yang dapat siksaan terbesar karena masalah kencing adalah yang suka kencing di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan dia kencing, dia membuka aurat, disaksikan oleh orang lewat sana kemari tanpa ada rasa malu. Rasa malunya hilang. Yang pertama ada azab, al-hayanya hilang. Yang kedua, dia sudah membuang najis di tempat yang bukan pada tempatnya. Bisa jadi ada orang lewat, keinjak, kasihan, mau sholat, akhirnya kena najis sarungnya, pakaiannya, kena sebab dia.
Ini adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya betul kalau Nabi katakan at-taharatu syatrul iman, kesucian itu sebagian daripada iman. Para ulama mengatakan an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, la yastabri'u minal baul. Riwayat yang lain mengatakan kencingnya belum tuntas. Orang seperti ini kencingnya belum tuntas, belum bersih, kemudian dia sudah memakai pakaian dan ini dia lakukan terus menerus, maka ini kena azab kubur. Karena pasti sholatnya akan tidak sah, karena ada najis. Ada najis. Itu yang pertama. Kuburan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kuburan kedua kena azab kubur karena yamshi bin namimah, adalah orang yang sibuk ketika hidup di dunia mengadu domba orang, provokasi, provokator, ya, naklul kalam, memindahkan ucapan orang lain, dia pindahkan kepada orang lain dengan tujuan membuat keduanya berkelahi. Nah, ini dalam riwayat yang lain Nabi memberikan satu ancaman keras. La yadkhulul jannata al-qattat, kata Nabi. Tidak mungkin masuk surga tukang adu domba. Tidak mungkin, kata Nabi. Ya, dalam kaidah bahasa Arab itu al-jannata maf'ul bih, yang didahulukan, objek yang didahulukan. Artinya sebagai bentuk ancaman keras bahwa tukang adu domba mustahil bisa masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata al-qattat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua kubur itu seperti itu, yang satu karena kencing, yang satu karena adu domba. Di sini rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kepada para pendosa sekalipun yang punya kesalahan, Nabi karena punya kasih sayang, Nabi cari cara bagaimana agar azab mereka diringankan. Nabi sibuk mencari cara agar azab kedua kuburan tersebut bagaimana diringankan. Akhirnya Nabi mengambil apa? Fa'akhadha jaridah rutab. Nabi mengambil pelepah kurma. Ada pelepah kurma di situ, ada pohon kurma, mungkin diambil pelepah kurma. Fasyaqqa, ya, kemudian Nabi patah. Minhuma fasyaqqaha nisfaini au kama qala, kemudian dipatah menjadi dua bagian. Fagharaza fi kulli qabrin wahida, kemudian Nabi tancapkan ke kuburan masing-masing yang dua tadi. Sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya mereka, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah, apa manfaatnya? Ini pelepah kurma diletakkan di kuburan, manfaatnya apa ya Rasulullah? Kata Nabi apa? La'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Selama pelepah kurma ini masih hijau, maka selama itu pula dia meringankan azab penghuni kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain mengatakan yastaghfiru lahuma ma lam yaibasa. Pelepah kurma senantiasa beristighfar kepada penghuni kubur selama dia masih belum kering. Makanya kuburan biasa diletakkan daun pandan, ada pohon-pohon kecil. Kuburan itu kalau diperhatikan banyak pohon yang ditanam, karena pohon-pohon ini memberikan istighfar kepada penghuni kubur. Imam Nawawi mengatakan kalau pohon saja bisa mengirimkan istighfar kepada penghuni kubur, bagaimana orang Islam yang membaca Al-Quran dan istighfar kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia. Itu kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Ini pohon, benda mati, bisa sampai istighfarnya. Bagaimana kalau orang Islam yang beristighfar kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia. Kata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Syarhul Muslim berjudul Al-Minhaj ala Syarhi Ibnil Hajjaj.
yang disusun kitabnya Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nah, ini berkaitan masalah istinja. Ahkamul istinja khamsah, hukum beristinja ada 5. Jadi istinja ini menurut seorang pakar bahasa Arab dunia namanya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Aruz min Jawahiril Qamus, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, mengatakan istinja ini diambil dari kata naja. Naja artinya apa? Selamat. Naja artinya selamat. Artinya orang yang beristinja dengan baik dan benar, maka dia akan selamat dari azab neraka. Karena istinja punya dua sisi. Ada istinja secara filosofi zahir dan batin. Dia menghilangkan kotoran secara lahiriah, namun secara ma'nawiyah juga dia juga menghilangkan kotoran-kotoran yang tersembunyi dalam hati, dalam pikirannya, dalam jiwanya, dalam ruhnya, juga bersih. Maka ketika kedua ini bersih, zahirnya bersih, fisiknya bersih, batinnya bersih, hatinya bersih, secara abstrak dan konkret, maka hal tersebut akan membuat orang tersebut selamat di dunia dan di akhirat. Makanya namanya al-istinja. Namanya al-istinja. Hukum pertama beristinja wajib. Nah, hukum pertama istinjanya wajib. Idza kana kharijun najisan mulawwitha ratba. Apabila najis yang keluar itu najis yang bersifat basah. Kotoran, buang air besar, kencing, ini hukumnya wajib. Wajib untuk kita cebok. Wajib untuk kita bersihkan. Karena ada najis yang basah. Makanya kumur-kumur itu hukumnya 3, kumur-kumur. Ada yang kumur-kumurnya wajib. Hukum berkumur-kumur wajib. Kapan itu? Ketika dalam mulutnya penuh dengan najis. Ada darah misalnya. Ini hukumnya wajib dia bersihkan. Hukum kumur-kumurnya wajib. Karena ada najis di dalam mulut. Darah. Kemudian ada hukumnya sunnah berkumur-kumur. Ketika berwudu. Berwudu sunnah. Kemudian yang ketiga hukumnya mubah. Boleh-boleh saja, tidak ada najis, tidak dalam keadaan berwudu, ya dia hanya pengen kumur-kumur. Dan sunnah juga ketika bau mulut. Bau mulut. Mungkin dengan kumur-kumur bisa mengulangi bau mulutnya, maka kumur-kumurnya sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, mandub. Beristinja yang sunnah. Idza kana kharijun najisan ghairan mulawathin ka ba'ratin yabisatin aw dudah. Apabila najis yang keluar itu tidak basah, dia kering, itu hukumnya sunnah untuk istinja. Seperti kotoran yang kering, aududa, atau orang ada penyakit cacingan, kemudian cacingnya, mohon maaf, keluar dari dia punya tempat buang air besar, cacingnya keluar, maka sunnah istinja. Yang ketiga, mubah, hukumnya boleh-boleh saja beristinja, yaitu minal arak. Ketika kita mengeluarkan banyak keringat, kemudian kita mau beristinja, maka hukumnya mubah. Dan yang keempat, hukumnya makruh. Istinjanya dianggap makruh ketika buang angin, kentut, kemudian setiap kentut dia beristinja, itu makruh. Yang kelima, muharram. Haram beristinja tapi sah. Haram beristinja tapi sah, yaitu dia beristinja menggunakan air yang ia curi. Punya orang air dia curi. Ini namanya istinjanya haram tapi sah. Ini 5 hukum beristinja. Ma'adami sahah, beserta tidak sahnya istinja bimuhtaramin kathamara. Nah, ini yang berikutnya ditambah komentar. Istinjanya tidak sah menggunakan barang-barang yang dianggap mulia.
menggunakan barang-barang yang dianggap mulia. Misalnya dia istinja pakai buah apel, karena terlalu banyak apel di kulkas, dia istinja pakai buah apel. Ini kurang ajar namanya. Iya, makanan dipakai buat istinja. Ini dikatakan tidak sah istinjanya walaupun bersih. Tidak sah. Atau istinja dengan batangan emas. Dia punya emas banyak. Akhirnya dia sudah uji coba satu batang emas digunakan istinja. Dia beristinja dengan satu batang emas, maka tidak sah istinjanya. Karena itu muhtaramin, dianggap mulia di dalam kehidupan kita. Barang-barang yang dianggap mulia. Jadi namanya itu zolim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dalam terminologi agama kita dinamakan zolim. Zolim itu kan wad'u say'in fi ghairi amkanihi. Yang namanya zolim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zolim. Apel buat dimakan. Ya, buah apel, buah pir, ini untuk dimakan. Kok bisa dia gunakan untuk cebok? Nah, berarti dia zolim. Emas, barang berharga untuk transaksi, untuk investasi, dia gunakan untuk cebok, berarti bukan pada tempatnya, dia zolim. Kofiah, tempatnya di kepala, dia taruh di dia punya lutut, itu juga namanya zolim, karena bukan tempatnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan pada tempatnya, itu secara bahasa, secara etimologi namanya zolim. Lawan dari zolim adil. Kalau adil, wad'u say'in fi amkanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat tentang masalah istinja, sehingga ibadah kita sempurna berdasarkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disimpulkan oleh para fuqaha. Wallahu a'lam bishawab.